Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan dan berpulang ke rahmatullah Chandra Isnawati binti Arga Chandrawinata yang kini telah benar-benar meninggalkan kita semua di dalam sinetron ini, yang ternyata Sandra mengalami sebuah insiden kecelakaan tragis karena pada saat itu ia sempat ingin melintas ketika ia ingin merayakan hari jadinya, ketika ia benar-benar mendapatkan restu dari Panitia dan juga Ibu Rianti kalau dirinya akan segera menikah bersama dengan Kenjo, dan ternyata hal tersebut pun benar-benar tidak pernah mendapatkan dukungan dari takdir Allah, sehingga Sandra pun harus tertabrak mobil anggota Brimob, yang nampaknya anggota Brimob tersebut sempat ingin mengamankan para pendemo aksi yang ada di Senayan, Jakarta. Dan hal ini pula yang membuat Sandra benar-benar sangat begitu menangis, karena pada akhirnya perjodohan tersebut pun sempat dibatalkan karena pada akhirnya Kenjo akan segera menikah bersama dengan Mutiara, guys. Bagaimanakah keseruannya tentang adanya konflik di antara Kenjo yang saat ini masih mencari tahu tentang bukti-bukti kalau ternyata sebenarnya di sini ada terlibat kalau Mutiara bukanlah pelaku sesungguhnya dalam kasus pencuri kelang berlian yang memang saat ini menjadi pertanyaan kita ya guys. Dan hal ini pun akhirnya benar-benar terungkap ketika detik-detik Sandra ingin menghembuskan nafas terakhirnya. Di situ Sandra pun meminta maaf kepada Kenjo, Panitia termasuk Mutiara sendiri kalau saat itu ialah orang yang sudah menjebak Mutiara, dan akhirnya Mutiara di sini benar-benar memaafkan Sandra, dan akhirnya Sandra pun menutup matanya untuk terakhir kalinya, dan sepertinya Sandra di sini pulang dengan benar-benar tulus mengikhlaskan Kenjo dan juga Mutiara. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Namun sebelum lanjut juga seperti biasa, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu dalam alur cerita kali ini adanya komponen di mana permasalahan mengenai rumah tangga Ibu Rianti dan juga Pak Aditya. Dan akhirnya di episode sebelumnya Ibu Rianti benar-benar mengetahui kalau ternyata pelakor yang ada dan menjadi lapis legit tersebut adalah Gisel. Akhirnya semua benar-benar terungkap dan terbongkar. Namun apa yang dilakukan oleh Rianti saat itu hanyalah ingin meminta kepada Gisel untuk supaya bisa melupakan Pak Aditya. Namun apa yang terjadi? Jawaban apa yang dilontarkan oleh Gisel sehingga hal ini pun membuat Rianti benar-benar tercengang. Karena hal ini pula yang membuat Gisel benar-benar akan mempertahankan hubungannya bersama dengan Pak Aditya. Dan di sini nampaknya Gisel meminta penjelasan kepada Pak Aditya apakah ia akan benar-benar lanjut soal hubungannya bersama dengan Pak Aditya, ataukah justru Pak Aditya di sini akan memutuskan secara sepihak terhadap Gisel. Namun setelah kita pikir-pikir guys, nampaknya Pak Aditya akan sangat cukup lebih berat untuk menceraikan Rianti karena ia lebih berpikir bagaimana tentang kondisi anaknya, yaitu Aurel dan juga Kenjo, yang saat ini pastinya akan menjadi salah satu korban atas keegoisan dari mereka berdua, Aditya dan juga Rianti. Ya memang bisa dikatakan ini semua adalah biang keroknya dari Rianti, yang awalnya seharusnya Pak Aditya ini benar-benar bahagia bersama Ibu Duri, namun ternyata adanya Rianti membuat kekacauan di dalam rumah tangganya, dan akhirnya Aditya pun benar-benar kembali oleng. Dan memang ini seharusnya benar-benar diberikan ketegasan oleh Kenjo terhadap papanya yang benar-benar selalu saja mata jelalatan terhadap wanita manapun. Dan perlu kita pahami dan perlu kita ketahui saat ini di dalam rumah tangga harusnya ada saling ekosistem, penjagaan kepercayaan yang penuh-penuh dengan kesetiaan guys.
Di sisi lain, nampaknya ketika kita mengetahui sendiri saat ini konflik Mutiara yang belum juga terkelarkan. Karena Mutiara pada saat itu sempat dibesuk oleh Kenjo, kalau ternyata Kenjo dan juga Aurel yang sempat menemui Mutiara. Mutiara sudah berada di sel, bisa dihitung udah seminggu lah guys. Ia pun benar-benar menderita lah bagaimana kehidupan di sel. Tanpa adanya selimut, tanpa adanya alas kaki, bisa dibayangkan lah bagaimana kehidupan di dalam ruangan penjara tersebut. Benar-benar cukup lebih tersiksa bagaikan di kolong jembatan. Masih mending kolong jembatan guys. Dan saat ini Mutiara pun selalu meminta tolong kepada Kenjo untuk bisa mengelarkan semua permasalahan yang telah terjadi terhadap dirinya. Apalagi soal kalung berlian yang benar-benar dihasut oleh Sandra. Bukan dihasut dong, dijebak guys. Karena Sandra pada saat itu ikut juga untuk menyaksikan langsung dan memberikan klarifikasi tentang siapakah pencuri sesungguhnya. Namun ternyata memang Sandra ini ratu drama, sehingga ia sangat mudah memanipulatif semuanya dengan anggaran yang cukup lebih besar, membuat dirinya kini benar-benar semakin tegas dalam hubungannya bersama dengan Kenjo. Namun saat ini Kenjo tidak tinggal diam guys. Pasti Kenjo pun akan bertindak tegas terhadap siapapun orang yang berusaha mencoba untuk menjebak Mutiara. Adanya perjodohan ini pun yang membuat Kenjo akan semakin tegas saja, karena pada akhirnya Kenjo di sini akan mencari tahu terlebih dahulu barang bukti mengenai perihal kalau Sandra saat itu memang sempat menjebak Mutiara. Dan di sini sepertinya Sandra pastinya akan tercengang karena pada akhirnya Kayla akan memberitahu kepada Kenjo soal rekaman CCTV yang ada di penjuru dapur. Dan akhirnya Kayla pun memberitahu semua itu kepada Kenjo. Dan akhirnya Kenjo memberikan bukti tersebut kepada pihak berwajib. Dan tak cuma itu, di sini Sandra pun benar-benar harus menelan pil pahit ketika ia harus menerima sebuah keputusan dari Kenjo, karena pada akhirnya Kenjo di sini akan lebih memutuskan kalau ia akan benar-benar lebih bertindak tegas menolak ajakan dari Ibu Rianti dan Pak Ditya untuk menikah ataupun bisa beserta bertunangan dengan Sandra. Dan akhirnya ia benar-benar akan memutuskan menikahi seorang Mutiara yang ini semua di hadapan Sandra dan juga Rianti, begitupun juga dengan Faditya, setelah pada akhirnya Mutiara berhasil dibebaskan dan berhasil keluar dari sel penjara. Dan inilah momen detik-detik yang memang tidak pernah kita ketahui ketika Sandra baru saja pulang dari rumah Faditya. Secara tiba-tiba ia mengalami ban kempes dan akhirnya ia pun keluar dari mobil, dan ternyata memang ada para aksi demo yang sedang menggeruduk kantor DPR yang kali ini sedang viral. Dan pada akhirnya si Sandra pun ikut terlindas juga dari mobil Brimo tersebut. Bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe.